Bercahaya dari majlisnya, tercurah banyak rahmat Tuhannya. Sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul semua dalam majlisnya. Seorang guru lautan ilmunya, Syekhona Zaini bin ta'limnya. Berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya. Taufik dan fikih juga tasawufnya, semoga Allah balas jasanya. Duhai anakku kami, engkau mendidik bimbing ruh kami, engkau pewaris para nabi-nabi yang meluaskan sunnahnya Nabi. Cahaya sekumpul Allah masmurkan, kemuliaan-Mu Allah tunjukkan. Berbagai penjuru habaib datangan, maka hadrat maut tak ketinggalan. Seorang ulama Allah komplitkan, suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya indah menawan. Siapa ketemu tunduk dan sholat. Musola Allah tempat ajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya. Sebagai ulama pewaris nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya. Beliau terkenal murah hatinya, dermawan hartanya, sosial jiwanya. Setiap tamu dan yang mu'alafnya diberinya beli dengan kasihnya. Masjid Margamura dan pesantrennya ikut menaruh celengan amalnya. Hasilnya puas banyak dapatnya, berkah ilmunya, berkah gurunya. Sekumpul masmur banyak muridnya, lebih 10.000 orangnya. Terlebih-lebih waktu maulidnya, kompleks sekumpul tak kuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsadnya, Datuk Kelampayat itu masyhurnya. Betapa senang hati datuknya lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sekumpul membawa berkah, akhirat berkah, dunia pun berkah. Ojek dan taksi, becak pun berkah. Inilah majlis membawa rahmat. Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datang padanya. Gunung bersimpuh dengar taklimnya, bersih politik melulu agama. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya, semuanya datang minta doanya, ngambil berkahnya, dengar nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya. Segala bid'ah dengkian padanya, diterima dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya mana, negerinya mana. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang zuhud padanya.
Rasulullah pun yang paling mulia. Ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah mujinya. Hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit tak dirasakannya. Inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malamnya, subuh waktunya. Di tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musola raudhah makamnya. Orang yang soleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya. Manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakan geledek kakinya. Guru sekumpul saat wafatnya, jalanan macet dengan totalnya. Berjejer penuh lautan manusia, hadir mensolatkan sampai pemakamannya. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu terbelalak mata. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah lah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur khabarnya. Langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis menghantarkannya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan. Jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia ya Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama wafatnya Nabi penutup Rasulnya, dan wafat ulama selaku penggantinya. Duhai abah guru sekumpul, sungguh doaku pasti Allah kabul. Engkaulah sebab kami berkumpul, di sini berkumpul, di surga berkumpul. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang. Seorang guru tujuh beriang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkau kimbur yang digambarkan, berikan ilmu, berikan amalan. Pastilah engkau dikubur nyaman, terima balasan dan jawab ihsan. Sebelum wafat engkau sampaikan, berikan kami terbaik amalan. Paket Al-Quran yang kau pilihkan, semoga kami diistiqomahkan. Ya Allah, lapangkan kuburannya, turunkan rahmat-Mu banyak-banyak padanya. Ciumkan beliau bau surganya, semoga dosanya hilang dan sirna. Ya Syekhana ya Zaini,
anta rabbi ruhi ya shaykhana ya sayyidi anta habibun nabi ya semua mendatanginya.
Rasulullah Sayyidina Yusuf. Nah, jadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyembunyikan para wali-walinya. Nah, jadi wali itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya kenapa? Karena wali Allah itu adalah yang pertama barang yang sangat istimewa, barang yang berharga. Jadi ketika kita mempunyai barang yang berharga, tentu barang itu kita simpan baik-baik. Hanya orang-orangnya lah yang bisa melihat permata itu karena saking sangatnya berharga. Nah, jadi para wali Allah itu ada orang-orang yang ditunjukkan kepadanya bahwa orang itu adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah menutupi kewalian seseorang. Nah, kemudian ketika ada orang yang mengetahui tanda-tanda kewalian seseorang, berarti Allah memuliakan seseorang itu. Nah, misalnya si A diberikan tanda, diberikan ilham, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui bahwa orang itu adalah wali Allah. Itu adalah salah satu tanda kemuliaan yang diberikan kepadanya. Karena tidak semua orang mengetahui bahwa ada seorang wali. Kata guru sepupu bahwa wali itu ada yang dia tahu bahwa dia itu wali, orang lain tidak tahu. Kemudian ada orang lain tahu bahwa dia wali, kemudian diri dia sendiri tidak tahu bahwa dia wali. Kemudian yang ketiga adalah dia mengetahui bahwa dirinya wali, kemudian orang lain mengetahui bahwa dia itu wali. Yang keempat adalah dia tidak tahu bahwa dirinya wali dan orang lain pun tidak tahu bahwa dia wali. Nah, yang keempat ini yang sangat berbahaya. Nah, bisa ketularan yang berbahagia. Nah, makanya artinya kita sangka baik dengan orang lain. Artinya kita sangka baik dengan orang lain, jangan kita meremehkan orang lain. Nah, karena ada bagian wali yang dirinya tidak tahu bahwa dia wali, kemudian ada orang lain pun tidak tahu bahwa orang itu wali. Nah, jadi masalah wali itu adalah dari kata wilayah. Wilayah itu adalah orang yang diwilayahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dikuasai. Jadi para wali itu yang dipandang di alam raya ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Rasulullah. Kenyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rasulullah. Jadi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rasulullah. Sementara wali ini adalah orang yang sempurna, orang yang sempurna melakukan sifat dari Rasulullah SAW. Nah, jadi para wali itu orang yang diwilayahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para wali ini adalah orang-orang yang sempurna, orang-orang yang sempurna melakukan sifat-sifat Rasulullah SAW. Nah, jadi para wali ini adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau engkau cinta dengan Allah,
Nah, kita sering mengatakan saya cinta kepada Allah. Bagaimana caranya kita cinta dengan Allah? Maka dibumi kata Rasulullah. Cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu caranya dengan mengikuti Rasulullah. Jadi di dalam ilmu tasawuf, ilmu sufi, bahwa ketika ada orang yang ingin mengenal Allah itu harus melalui Rasulullah SAW. Nah, jangan melewati, artinya kita ada ajaran bahwa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah tidak bisa melalui aku, tidak bisa melewati daripada aku, artinya pasti harus melewati Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW ini mempunyai pintu-pintu untuk masuk ke hadapan Rasulullah SAW, yaitu para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika ingin kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus bisa beradab dengan Rasulullah. Ketika kita ingin bisa beradab dengan Rasulullah, kita harus bisa beradab dengan pintu-pintu yang menuju dengan Rasulullah SAW. Allah tidak akan membukakan pintu bertemu dengan Rasulullah kalau kita tidak para guru kita. Nah, jadi kita melewati guru-guru kita untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi guru tadi dari sanad ilmunya pun kita tahu ada seperti ilmuwan namanya. Kita berguru dengan seseorang dengan guru tadi, guru tadi berguru lagi sampai atas, sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi kita mengharapkan mendapat rahmat lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada diberikan tanda-tanda seseorang itu menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata para wali, para ulama, tanda-tanda wali itu orang ini dimuliakan oleh ulama ahli ilmu sufi. Orangnya biasa saja misalnya itu, tetapi para ulama-ulama tasawuf ini sangat menghormati. Ini kita hati-hati dengan orang yang seperti ini, orang yang biasa saja dalam kesehariannya. Tetapi ketika ada ulama-ulama ahli tasawuf, ahli sufi, mereka sangat menghormatinya. Ini adalah tanda dari keluarga orang tersebut. Nah, kemudian yang kedua, orang ini tidak dihormati oleh para ulama sufi tadi, tetapi mereka itu taat. Orang ini taat dan mempunyai karamah. Karamah itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa yang di luar adat kita, yang terjadi kepada para wali-wali Allah dan para ulama. Itu karamah namanya. Kalau para nabi namanya mukjizat namanya. Nah, jadi itu ada orang yang tidak wali sufi atau ulama sufi, tetapi mereka itu taat dengan ilmu agamanya, kemudian mempunyai karamat. Yang ketiga, mereka itu tidak dimuliakan para ulama tadi. Kemudian mereka itu tidak pernah berbuat kejahatan. Orang yang biasa saja, tidak mempunyai karamat, tetapi kita tidak pernah mereka itu melakukan kejahatan. Nah, jadi kepada yang tiga ini kita harus hati-hati. Kemudian orang-orang atau manusia ini, para ulama menggolongkan ada 4 macam para manusia ini menyikapi para wali. Yang pertama adalah hasalallahu at-tasdiq bi ilmihi wa ilmu bi tariqihi wa zawqu bi ahwalihi. Ada mereka itu yang percaya dengan para wali. Nah, jadi kan berarti ada orang yang tidak percaya dengan para wali. Oh, wali itu manusia biasa. Oh, wali itu artinya biasa saja, tidak mempunyai kelebihan apa-apa.
Nah, tidak percaya mereka itu bahwa ada wali. Sementara di Quran itu diceritakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, jadi tanda orang itu wali adalah mereka itu tidak khawatir. Allah kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan inna awliya Allah la khaufun